Saya punya karunia roh. Amin. Karunia Tapi roh. saudara mungkin ada yang bilang ini sama saya, Pak Pendeta, tapi kan saya bukan seorang hamba Tuhan, saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan pengerja gereja dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, apapun profesimu, saudara dan saya, kita semuanya hamba Tuhan, katakan amin. Sama-sama Amin. bilang sama saya hamba Tuhan. Saya hamba Bilang Tuhan. kanan kirimu, kita hamba Tuhan. Kita hamba Amin. Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan saudara dan saya, bicara tentang Tuhan memberikan saudara dan saya Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu mengerjakan yang namanya karunia roh dalam kehidupan setiap kita. Karena dimanapun kita ditempatkan, kita hamba Tuhan, itu adalah ladang pelayanan kita, katakan amin. Saudara sebagai profesional, saudara sebagai abdi negara, saudara sebagai entertainer, saya mau bilang saudara, semuanya itu ladang pelayanan. Saya Amin. sebagai pendeta industri, itu ladang pelayanan, saudara. Betul ya? Sekali lagi saya mau bilang saudara, dan Tuhan kasih kita karunia roh supaya apa? Itu bisa mengerjakan yang namanya perkara-perkara dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya mencatat di sini saudara, setiap kita punya yang namanya karunia roh. Tapi ingat, Amin. karunia roh harus dipahami dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, dipahami dengan benar. Dipahami dengan Kenapa? Karena ketika saya renungkan saudara, Tuhan buka sama saya begini saudara. Kalau kita tidak memahami karunia roh yang diberikan bagi setiap kita, maka karunia roh ini bisa jadi sia-sia, atau jadi salah digunakan, atau bisa membuat saudara dan saya justru jatuh dalam dosa. Sekali lagi saya mau bilang saudara, karunia roh ini kalau kita tidak pahami dengan benar, yang pertama bisa jadi sia-sia, yang kedua bisa salah digunakan, dan yang ketiga yang paling fatal adalah bisa membuat saudara dan saya akhirnya jatuh dalam dosa. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus memahami tentang karunia roh ini. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita akan membahas